Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Rukmana, NPM 2001-08-005. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tumbuhan spermatopita dari mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi yang diampu oleh Bapak Tri Andri Setiawan, MPD. Langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Submateri yang pertama di sini membahas tentang pengertian spermatopita. Jadi, spermatopita biasa disebut dengan tumbuhan biji. Spermatopita adalah anggota kingdom Plantae yang memiliki pembuluh dan juga biji. Spermatopita berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Uniknya, tumbuhan spermatopita menggunakan biji tersebut sebagai cadangan makanan dan juga embrionya. Nah, tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji adalah golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi. Nah, filogenetik merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari hubungan evolusi atau pola keturunan dari suatu organisme. Baik, submateri berikutnya di sini ada ciri-ciri tumbuhan spermatopita. Ciri yang pertama yaitu spermatopita termasuk tumbuhan kormofita karena sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan juga daunnya. Kemudian, tumbuhan spermatopita merupakan tumbuhan makroskopis dengan ukuran yang bervariasi. Jadi ada yang berukuran berada di sentimeter dan juga ada yang berukuran hingga ratusan meter. Nah, anggotanya biasanya berbentuk pohon, semak, perdu, dan liana. Kemudian, tumbuhan spermatopita itu memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Kemudian memiliki biji untuk cadangan makanan dan juga untuk regenerasinya. Dan yang terakhir, yaitu tumbuhan spermatopita merupakan organisme eukariotik multiseluler. Kemudian, submateri berikutnya yaitu mengenai perbedaan Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, tumbuhan spermatopita diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos, yang berarti telanjang, dan sperm, yang berarti biji. Jadi, Gymnospermae merupakan tumbuhan biji terbuka atau berbiji telanjang karena bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah atau karpel sehingga biji akan tampak dari luar. Sedangkan Angiospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu angion yang berarti wadah. Jadi, tumbuhan yang termasuk ke dalam filum ini merupakan tumbuhan yang bijinya tertutup oleh bakal buah atau karpel. Untuk mempermudah membandingkan antara tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae, perhatikan tabel berikut ini. Perbandingan pertama terletak pada akar. Biasanya, tumbuhan Gymnospermae itu memiliki bentuk perakaran tunggang, sedangkan pada tumbuhan Angiospermae itu memiliki dua jenis perakaran, yaitu ada yang berjenis tunggang dan juga ada yang berjenis rabut. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada batang. Biasanya, tumbuhan Gymnospermae itu berbatang kambium, sedangkan Angiospermae ada yang berbatang kambium dan ada yang tidak berbatang kambium. Kemudian, perbedaan selanjutnya ada pada daun. Nah, pada tumbuhan Gymnospermae jarang berdaun majemuk dan jarang berdaun lebar. Sedangkan pada tumbuhan Angiospermae umumnya berdaun lebar, tunggal, dan majemuk. Kemudian, perbedaan selanjutnya terletak pada bunga. Tumbuhan Gymnospermae memiliki sistem bunga strobilus atau kumpulan bunga penghasil gamet. Sedangkan pada tumbuhan Angiospermae memiliki bunga sejati dan perhiasan bunga. Kemudian pada bakal biji. Pada tumbuhan Gymnospermae memiliki bakal biji terbuka atau tidak ditutupi oleh bakal buah. Sedangkan pada tumbuhan Angiospermae bijinya ditutupi oleh bakal buah. Kemudian
Perbandingan berikutnya yaitu terletak pada buah. Umumnya tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki buah, sedangkan Angiospermae memiliki buah dan buah tersebut berkembang dari bakal buah. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada pembuahan. Nah, pada sistem pembuahan tumbuhan Gymnospermae itu memiliki sistem pembuahan tunggal, sedangkan pada tumbuhan Angiospermae pembuahannya berbentuk ganda. Kemudian yang terakhir terletak pada penyerbukan. Nah, pada tumbuhan Gymnospermae itu dibantu oleh angin, sedangkan pada tumbuhan Angiospermae biasanya dibantu oleh serangga, angin, air, dan lain sebagainya. Berikutnya ada klasifikasi dari Gymnospermae. Yang pertama di sini ada kelas Cicadinae, memiliki batang berkayu, berbentuk menyerupai palem, dan memiliki percabangan disebut dengan roset. Bentuk daunnya menyirip. Nah, kelompok dari Cicadinae memiliki strobilus jantan yang sangat besar, tersusun atas sporofil berbentuk sisik, dan terdapat banyak mikrosporangium. Sedangkan pada Strobilus bertina, sporofilnya berbentuk sisik dengan 2 bakal biji. Kemudian kelas yang kedua ada Gingoinae, memiliki bentuk daun seperti kipas yang berwarna keemasan. Anggota kelas ini berupa pohon berumah 2 atau dioecious, artinya tumbuhan hanya memiliki bunga jantan atau betina saja. Kemudian kelas yang ketiga ada Coniferae. Nah, ciri utama tumbuhan Coniferae yaitu memiliki tajuk berbentuk kerucut. Anggota kelas ini bisa berupa semak, pohon maupun perdu. Tumbuhan ini ada yang berumah 2 dan ada juga yang berumah 1. Yang berumah 1 berarti dia dalam satu pohon terdapat bunga betina dan bunga jantan sekaligus. Nah, ciri lainnya adalah daunnya memiliki bentuk jarum. Kemudian kelas yang keempat ada Gnenthinae. Nah, tumbuhan yang tergabung dalam kelas Gnenthinae memiliki ciri-ciri berupa batang berkayu. Ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Anggotanya bisa berupa pohon, semak, maupun perdu. Sama seperti Gingoinae, kelas Gnenthinae juga termasuk tumbuhan berumah 2. Nah, berikut ini adalah contoh tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama di sini ada spesies Cycas rupi atau pakis haji, merupakan contoh dari kelas Cicadinae. Kemudian yang kedua ada spesies Ginkgo biloba, merupakan tumbuhan Ginkgonae, merupakan contoh tumbuhan Ginkgonae. Kemudian ada spesies Aranicaria sp atau tumbuhan cemara, merupakan contoh tumbuhan Coniferae. Kemudian yang terakhir ada spesies Gnentum anemon, merupakan pohon melinjo, merupakan contoh tumbuhan dari Gnenthinae. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.